Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan nomor pokok mahasiswa 200200033 dengan dosen Pak Ahmad Hidayat, SPD MSI, ujian akhir semester Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian komunikasi bisnis, unsur, tujuan, teknik, dan jenisnya. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, yang berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun interpersonal. Yang kedua, ada unsur komunikasi. Unsur komunikasi ada 5. Yang pertama yaitu adanya pertukaran. Komunikasi melibatkan setidaknya 2 orang atau lebih. Yang kedua itu berisi informasi, gagasan, opini, atau instruksi, di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang ketiga yaitu memanfaatkan saluran personal maupun impersonal. Setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka. Manfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak orang. Yang keempat, memakai simbol atau sinyal, maksudnya yaitu metode atau alatnya digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Yang kelima, pencapaian target atau tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, melakukan persuasi agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. 4. Yaitu teknik dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, teknik komunikasi verbal digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesan, dan pendengar yang baik. Yang kedua, teknik komunikasi nonverbal. Data ini menunjukkan bahwa bahasa tubuh adalah hal yang penting ketika berinteraksi dengan rekan bisnis. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Contohnya email yang paling banyak ditemui dalam perusahaan. 5. Jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi internal, terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, komunikasi vertikal, biasanya dilakukan antar tingkatan jabatan atau posisi. Yang ketiga, komunikasi dari atasan pada bawahan. Jenis ini termasuk komunikasi internal, tapi juga memperhatikan tingkatan atau jabatan. Yang keempat yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan, yaitu kebalikan dari komunikasi dari atasan ke bawahan. Yang kelima, komunikasi horizontal, dilakukan pada tingkatan yang sama, biasanya bersifat informal atau santai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.